enaknya jadi ketua OSIS? Mungkin banyak teman-teman yang tanya nih. Terkenal coy. Oh. Salah satu benefitnya jadi ketua OSIS selain terkenal. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Dia sosok yang sangat penting dan sangat sibuk di MAN 4 Banyuwangi. Halo. Siapakah dia? Ini dia Miss Rina atau Kak Rina. Kalau di BS itu biasanya dipanggil Miss kalau cewek. Oh gitu. Jadi Kak Rina ini ketua OSIS periode 21 2022. belum lengser. OTW langsung Kak. Hanya titipan jadi OTW langsung. Siap. Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat sih Kak. Kalau Kanam sendiri juga sehat? Alhamdulillah. Intinya aku pertama terima kasih sampai udah mau hadir di podcast Suara DPP bersama Miss Dewi. Iya, Miss Dewi di balik layar ya. Iya, Bu Bu Sekretaris. Dewi, Bu Sekretaris. Luar biasa, selalu berpartner sama. Iya, Kak selalu Dewi. kemana-mana sama Dewi gitu. Emang chemistry yang menyatukan kalian di organisasi atau ketemu baru di OSIS? Tetangga rumah, Iya, teman dari kecil. teman dari kecil, Iya. sama-sama suka organisasi. Atau kamu Eh, paksa ikut organisasi? Oh enggak, yang Gimana? suka malah Dewi. Saya itu Ah. dulu MTS enggak ikut organisasi. Oke, Baru ikut itu di MAN, langsung ke OSIS atau ke langsung ke OSIS. Soalnya enggak suka yang lain-lain. Oh, Yang- PMR deh sukanya. pernah ikut PMR juga? Oh, dia dulu waktu MTS ikut PMR. Ah, Terus MTS cuma ikut PMR sih, Kak. Ikut OSIS enggak keterima. Terus ya udah, keterima. enggak. Wah, memang ketat banget ya. Syarat jadi anggota OSIS itu emang berat ya atau gimana? Sulit? Waktu dulu MTS itu tesnya itu cuma apa ya? Siap gerak gitu. Tapi aku nggak bisa. PBB. Enggak, cuma nyiapin, cuma bilang siap gerak Oh, gitu, ha. Tapi aku nggak lolos, mungkin belum rezeki Kak. Tapi emang berharap banget pengen jadi anggota OSIS atau Dulu waktu MTS ya berharap, tapi ya belum rezeki ya mau gimana lagi. Terus ikut PMR gitu. emang dari mata Rina OSIS tuh enaknya apa? Di OSIS tuh enak sih Kak. Kayak kita bisa dapat ilmu gratis tuh banyak. Heeh. Terutama kayak ilmu public speaking. Hmm, Nah, ilmu-ilmu seperti itu kan nggak saya dapatkan ketika Di duduk kelas. di bangku kelas. Betul. Oke. Jadi kalau sekolah itu jangan hanya mencari ilmu yang ada di kelas, tapi carilah Ah. ilmu yang di luar kelas. Bisa cari di organisasi gitu. Betul. Jadi itu sedikit masukan buat teman-teman mungkin adik-adik yang besok mau masuk ke MAN. Kan ini mulai tahun ajaran baru. Iya, Jadi buat adik-adik jangan pasif di sekolah, jangan hanya belajar di kelas, ikutlah organisasi gitu ya. iya Ini- ikut OSIS. Promosinya dari ketua OSIS, siapa tahu besok anggotanya tambah banyak rekrutmennya. Amin. Udah siap, udah mau menyiapkan planning rekrutmen? Belum. Belum. Soalnya belum lengser. Oh iya. Oh iya. Terus waktu masuk ke MAN, waktu masuk ke MAN ikut OSIS siapa yang ngajak? Nggak ada sih Kak. Ikut OSIS ya kemauan sendiri. Soalnya kan menyadari kalau dulu MTS itu pernah ikut tapi nggak kepilih terus pengen Masih nyoba. tertantang gitu ya. Kenapa Iya, nggak masuk gitu ya? kurang 1 minggu masuk pembelajaran Oh. baru daftar ke MAN lewat Bapak Samsudin. Terima kasih Pak Sam. Ayahnya sendiri padahal. Ayahnya Dewi Oh, ini Kak. Dewi. Oh, sorry. Terus akhirnya masuk ke MAN. Dan itu dari kelas 1 ikut OSIS. Iya dari kelas 1 ikut OSIS, daftar, terus keterima gitu. Waktu kelas 1 itu dicalonkan sebagai kandidat wakil ketua, tapi nggak kepilih gitu. Waktu pemilu nggak kepilih. Waktu seleksinya, Oh, waktu kan ada 5 seleksinya. anak diseleksi, Oh. terus cuma kepilih 3, aku nggak gitu. Emang kalau masuk OSIS tuh seleksinya kayak gimana sih? Mungkin adik-adik yang suka organisasi juga pengen tahu waktu mau masuk. Seleksi organisasi itu tiap periode berbeda. Kalau aku Oh. dulu cuma ngisi Google Form aja Kak. Tapi kalau angkatan yang setelahku itu ada tes-tesnya, ada tes wawancara sama tes apa Wi? Oh, Dewi Tes nggak tulis. tahu. Ada tulis juga nggak? Enggak, tes tulis. wawancara aja. Oke. Gitu. Lah terus kalau jadi anggota OSIS di masa pandemi ngapain? Mungkin teman-teman banyak tanya, ini kan sekolah online. Di masa pandemi aku itu jadi OSIS waktu kelas 10. Nggak ngapa-ngapain sih Kak. Aha. Ya cuma biasa aja nggak tahu mau ngapain. Iyalah semua kita vakum otomatis Apalagi kan kan. anggota kan Kak. Jadi kalau Ah. nggak ada info nggak tahu ini mau ngapain gitu. Soalnya kan juga masih minim ilmu tentang organisasi. Jadi nggak tahu aku ikut OSIS ini ngapain kok nggak Ah. pernah ngapa-ngapain gitu.
Terus Iya. tiba-tiba kelas 11 ditunjuk untuk jadi kandidat ketua. Ya aku kaget tau. Loh, Waduh, gimana ceritanya kok sampai Rina yang ditunjuk itu siapa yang backingin? Ini ada siapa ini? Gimana ceritain dong? nggak tahu, yang ditunjuk waktu itu cuma 2, aku sama Oh. temanku kelas 11 MIPA 1. Oh. Itu aku ditunjuk jadi ketua tuh udah pesimis Kak, mikir, loh apa aku bisa? Ah. Wah, aku kan minim pengetahuan dan ya nggak terlalu pinter gitulah Kak kasarane ki. Nah, terus ki aku bilang sama teman-temanku, "Rek, aku ditunjuk jadi ketua OSIS." Terus temanku tanya, "Musuhnya sopo?" Terus saya bilang, "Anak IPA 1." Terus temanku tuh bilang gini, "Alah wes mesti kalah pas IPA 1." Digituin toh Kak, padahal Ya Allah. ya Allah, ya wes delok sesuk ae aku gitu toh Kak. Terus habis itu ya aku belajar-belajar dari YouTube kayak gimana. Terus habis itu kan disuruh buat visi sama misi. Tapi alhamdulillahnya pasangan wakilku itu dulunya itu ketua OSIS waktu SMP MTS. Jadi belajar bareng-bareng. Kan masuk organisasi nggak harus pintar, tapi karena harus ingin belajar. Gitu. Itu masukan dari Rina. Anak organisasi nggak harus pinter, tapi harus mau belajar terus. Emang jadi anak OSIS itu nggak menyita waktu belajar tak? Kalau aku pribadi sebenarnya agak menyita sih Kak. Soalnya waktu itu agak menurun, tapi aku bisa ngimbangin. Kalau agak turun digiatin lagi. Soalnya juga mempertahankan nilai yang di kelas. Saingannya makin pintar-pintar. Dewi itu saingan saya Kak. Satu kelas juga ternyata sama Dewi. Beda kelas. Beda kelas. Kemarin itu nilainya itu sama. Kan ya aku mikir, loh Dewi kok malah pintar gitu. Tapi nggak berantem kan? Enggak. Persaingan positif ya. Persaingan positif ya. Sama-sama peringkat 1 dan jumlah nilainya tuh sama. Jadi kayak loh kok podo gitu. Jadi susah saingan sama Dewi. Jadi dulu itu aku juga aktif di organisasi. Salah satunya juga ikut di Palang Merah Remaja. Terus aku coba ngajak teman-teman atau adik-adik juga itu keluhan atau kendala mereka nggak mau ikut organisasi itu bingung bagi waktu atau bingung nanti kalau ikut organisasi pelajarannya sekolah gimana. Kalau Rina sendiri mengatasi itu gimana? Sebenarnya organisasi sama sekolah itu waktunya nggak ganggu sih Kak. Soalnya kan ada waktu sendiri, sekolah ada waktu sendiri, organisasi ada waktu sendiri. Kan nggak mungkin organisasi menyita keseluruhan. Betul. Ya kalau aku pribadi kalau waktunya sekolah ya aku efektifkan ke sekolah, nggak mikir ke organisasi. Kalau emang sekolahnya udah selesai terus waktunya organisasi ya ke organisasi. Jadi nggak dijadikan satu gitu loh Kak. Iya, intinya bagaimana kita disiplin ngatur manajemen waktu itu ya. Ya. Kalau ngomongin kegiatan sehari-hari di kelas atau di sekolah, enggak satu kelas ya sama Rina. Beda kelas. Sosok Rina itu seperti apa sih di kelas? Loh, ditelepon Kak. Itu enggak apa-apa. Jangan apa gimana? Kamu diangkat enggak apa-apa. Ketua OSISnya SMA 1 Bangor Jaya. Nanti tidak kembali lagi itu. Sosok Rina di kelas tuh gimana sih sebenarnya? Apa setegas jadi ketua OSIS? Kalau di kelas ya biasa aja, soalnya nggak ada organisasi gitu loh Kak. Jadi ya lumrahe bareng arek-arek lah. Dan bukan ketua kelasnya ya? Awalnya ketua kelas. Diborong berarti semuanya. Kelas 10 itu ketua kelas, terus kelas 11-nya itu nggak diganti, tetap gitu loh. Terus tapi kan nggak boleh toh Kak jabatan rangkap itu. Betul. Tapi kebanyakan dari dulu itu jabatan rangkap gitu. Jadi nggak boleh. Terus kalau udah jadi ketua OSIS, jadi saya mengundurkan diri dari ketua kelas. Terkenal, terus ilmu gratisnya banyak, nambah relasi, betul. Terus pengalaman juga banyak sih Kak. Kalau dijelasin banyak kalau pokoknya. Dukanya, susahnya. Dukanya apa ya? Kalau kegiatan itu capek. Betul. Terus habis itu waktunya sering, yang waktunya bisa istirahat, bisa HP-an, kepotong ke OSIS kayak gitu. Terus mikir. Terus apa ya Kak? Itu sih kayaknya. Terus berarti kalau sosok Rina itu aktif banget di kegiatan sekolah, juga aktif di kegiatan OSIS, aktif, nggak punya cowok berarti? Oh gitu, teman banyak tanya. Ini pertanyaan menusuk. Gimana dari sudut pandang seorang Rina sebagai anak muda juga kan, SMA itu masa-masa gimana sosok pasangan itu butuh nggak sih? Niatnya mau stay halal dulu. Luar biasa. Tapi kayaknya kalau mau ngikutin Rina harus cowok yang aktif banget. Kalau nggak capek berarti. Enggak, saya sebelumnya juga pernah punya cowok deketan yang nggak aktif banyak kok. Ya nggak banyak sih tapi ada. Kayak ada yang deketin aja. Nggak ada kok.
Oke, terus kalau ngomongin ini, ngomongin event-event kegiatan atau selama jadi ketua OSIS, apa yang sudah terlaksana dan itu sangat berkesan buat Rina? Yang sudah terlaksana itu yang terkesan semua terkesan sih Kak. Oke, Disebutin semua apa? ini salah satu contoh coba. Yang paling berkesan itu Menapik sih Kak. Soalnya nasional eventnya. Oh, itu apa? Itu kayak mewangi nasional Olimpik itu apa itu kayak olimpiade tapi tingkat nasional tapi online gitu loh Kak. Oh, waktu Disnatalisman. Enggak, setelahnya. Ini tuh Oke. sebenarnya bukan proker dari OSIS. OSIS mengadakan ini tuh karena cari dana. Oke. Terus ya, jadi ini kalau ini konseptornya itu murni dari anak OSIS sendiri, mulai dari proposal, nyari sponsor, terus mikirnya, nyari peserta, data, ngolah data, nyari buat soal dan lain sebagainya itu murni dari OSIS. Tapi Dewi sih Kak yang paling ngoyo buat soal. Seorang di balik layar pun harus siap Iya. support ketua OSIS harusnya ya. Nggih. Jadi gimana pun butuh tim yang solid untuk bisa mensukseskan semua program yang ada Iya, gitu. support system. Iya, luar biasa. Terus kalau ngomongin pembelajaran di kelas, termasuk Rina ini termasuk grade. Kok tadi udah bilang ya, tadi udah bilang selalu ranking 1 ya, selalu rebutan sama Dewi. Tapi beda kelas. Emang enggak apa namanya Paralel. enggak capek belajar kegiatan. Emang Kak Anam tahu aku belajar. Masa Kak tanya belajar? Masa Rina? Iya, sosok Rina masa nggak mungkin Ya, dong. belajar Kak. Soalnya sekolahnya bayarnya mahal kalau nggak belajar ya. Iya. Maneman. Bagaimana sosok Rina itu memotivasi dirinya untuk aku aktif di OSIS tapi aku juga harus berprestasi gitu. Kan niat awalnya ke situ sekolah toh Kak. Jadi kalau meskipun aku ikut OSIS nggak boleh meninggalkan yang namanya belajar gitu. Kalau aku itu belajarnya itu suka malam Kak. Jam produktifnya aku tuh malam. Jadi kalau sore sampai jam 8 gitu aku kayak santai-santai nonton drakor, nonton film, HP-an. Nanti kalau udah malam, lah aku mau belajar loh, belajar gitu sampai malam gitu. Iya, begadang. Cukup tidurnya. Cukup. Luar biasa. Tapi kadang bangkong juga sih Kak. Kasihan Dewi pagi nungguin gitu. Berangkatmu sama Dewi? Iya kan tetangga Kak. Cuma depan rumah tapi agak geser sedikit gitu. Orang tua enggak. Rean apa? Kamu kok enggak tidur? Iya, ibu yang mesti ngomel. Ndok kok urung turu to, Ndok, wis ah mene sesuk sekolah gitu. Tak ngerian to, Bu. Luar biasa. Tapi harus tetap stamina dijaga dong ya. Iya. Karena kegiatan di OSIS pun butuh tenaga ekstra. Ini rencana ke depan program mungkin apa yang mau dilaksanakan? Program di OSIS toh Kak? Apa wi? Oh ya, apa? Tipe Kak. Santai. Ini minggunya lagi itu ada kelas meeting gitu. Dan kelas meeting kali ini itu melibatkan calon peserta didik baru untuk didatangkan ke madrasah gitu. Untuk jadi peserta itu ya? Iya, untuk ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang ada. Wah, masuk itu penting. Jadi sebagai bagian pengenalan sekolah juga. Iya, biar mereka kenal sama MAN sebelum waktunya MPLS. Jadi buat adik-adik yang mungkin sudah daftar di MAN, udah keterima, kapan itu acaranya? Acaranya sebenarnya mau minggu besok, ternyata liburnya itu masih 2 minggu lagi, jadi minggu depannya lagi. Gitu. Jadi buat adik-adik yang memang sudah positif masuk di MAN dan yakin bisa ikut di MAN, jangan lupa ikut di kelas meetingnya. Iya, OMC namanya, OSI Mewangi Kelas Meet. Nah, itu kegiatan yang ada di MAN untuk teman-teman yang mau masuk besok. Terus kalau ngomongin melihat adik-adik kader calon anggota OSIS gimana? Kalau dilihat ya ada yang lender, ada yang enggak. Sebenarnya kan semua organisasi itu selalu ada yang lender loh Kak. Ada yang semangat, ada yang lender. Ya punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau dari Rina, proses rekrutmen yang pengen ditarget untuk ke depan gimana sistemnya? Yang baru berarti, yang adik kelas yang baru. Pengennya aku itu rekrut yang beneran pengen ikut OSIS, nggak asal-asalan gitu loh Kak. Soalnya kan kebanyakan itu ditanya pengen ikut OSIS, pengen kamu siap untuk ikut OSIS, siap gitu. Tapi setelahnya setiap kegiatan nggak hadir, apa-apa nggak hadir. Sebenarnya itu kunci organisasi itu hadir sih Kak.
keaktifan dalam kehadiran gitu Iya, ya. meskipun dalam hadirnya nanti cuma tidur, nggak ikut mikir ya nggak apa-apa, penting hadir Hadir. dulu gitu. Pengennya sih ya nyari yang bener-bener pengen ikut gitu. Jadi kalau sebenarnya yang gereja-gereja itu mesakne atasane ngono lho Kak. Iya, iya. Hari ini kok koyo ngene, aduh piye iki. Kalau mau dikeluarkan kan juga kasihan gitu. Terus oh iya pembina OSIS sekarang siapa sih? Oh, Pak Nuryanto. Oh, Pak Nuryanto. Oke, Oh. Pak Nuryanto tercinta. The Siap, best, siap. Pak. Beliau tuh dulu pembina PMR saya waktu saya masih di pengurus. Oh, pernah jadi pembina PMR Iya, beliau. pernah sebelum Mas Rizka itu Pak Santo. Pak Nur, Pak Nuryanto. Nuryanto. Kalau yang awal-awal dulu Pak Santo, waktu pendirian PMR itu Pak Santo. Berarti keren Pak Nur itu pembina bulu tangkis. Sampai Oh iya, sekarang. pembina bulu tangkis. Luar biasa, beliau aktif banget berarti ya. Iya, keren Pak Nur. Pembina OSIS. Terus pernah jadi pembina PMR juga malah. Beliau sangat aware, sangat care sama kita. Waktu itu pernah lomba di Rogo Jambi sampai waktu kemah, waktu mau lomba itu banjir, tendanya kebanjiran. Akhirnya ngungsi di musola. Ya beliau nemenin dari sampai pulang terakhir nunggu pengumuman pemenang juara lomba itu aku sama Pak Nur. Sampai akhirnya pulang nggak dapat satu pun nggak dapat. Belum rezeki Kak. Belum rezeki kali. Iya. Akhirnya adik berikutnya waktu adik pengurusanku berikutnya, alhamdulillah waktu lomba di Polsek Silargo sini dapat. Oh, alhamdulillah. Jadi Belum itu motivasi, rezeki ya, Kak? motivasi kami dari pengurus untuk gimana caranya agar lomba ini dapat juara itu bisa membawa nama baik MAN gitu buat di kancah tingkat Banyuwangi lah minimal kayak gitu. Kalau Rina sendiri bagaimana sih OSIS yang Rina pimpin ini untuk bisa maju atau menjadi sebuah lembaga yang dikenal gitu di tingkat sekolah se-Banyuwangi? Kalau di periode aku sih aku lebih kayak mengedepankan publisitas sih Kak. Soalnya kan sekarang kan eranya era modern, Oke, digital. gitu. Jadi kayak misal ada kegiatan apa nih aku videoin kan sekarang usulnya kayak sinematik gitu-gitu toh Kak. Ada Reels, ada TikTok kayak gitu. Terus jadi kayak aku menitik beratkan ke situ. Jadi setiap kegiatan itu didokumentasikan lalu di-up di Instagram ya. Barangkali FYP gitu. Berarti Rina termasuk selebgram ya? Oh enggak. Enggak sih Kak. TikTokers? Botan. Jadi itu penting memang kita dalam dunia pendidikan pun metode atau pendekatan pembelajaran secara digital itu sangat menunjang sekali pembelajarannya. Iya, betul. Biar lebih dikenal juga. Oh, ternyata OSIM-nya Eman 4 Banyuwangi aktif toh di IG. Lah gitu. Terus kalau ngomongin adik-adik besok ini pengennya Rina berapa banyak anggota? Memang ada batasan nggak sih jadi anggota OSIS? Enggak sih, Kak. Tapi sebenarnya banyak sama enggak banyak sama aja sih. Biasanya kalau banyak itu malah banyak yang glendor. Kalau dikit tenanan yo malah itu yang bagus ya. Yang Gitu. dibutuhkan bukan jumlahnya tapi keseriusannya dalam berorganisasi gitu. Mimpin orang banyak apalagi sampean cewek itu susah nggak? Dibilang susah ya susah, dibilang enggak gitu. Luar biasa. Tengah-tengah Kak jadinya. Jelas ya ada susahnya, jelas ada enggaknya gitu. Kenapa kok nggak cowok? Kan pemimpin. Memang ini kalau ngomongin emansipasi wanita kan sah-sah saja. Gitu. Emang nggak ada cibiran kok cewek sih ketua OSISnya itu nggak pernah ada dengar kayak gitu. Takdir Kak ya. Mungkin takdir juga. Ya pernah dengar kok ketua OSISnya cewek gitu. Tapi ya kan kalau ada yang bilang kayak gitu, misal cowok nih yang bilang, kok sampean gak nyalon nyapo? No, Kak. Iya betul. Emang kebanyakan kenapa? Kok cowok itu nggak mau atau jarang jadi anggota OSIS? Nggak paham juga gimana. Kan K6-nya cowok. Aku dulu aktif soalnya. Atau mungkin mereka, ya itu tadi, mereka tuh mikirnya OSIS apa sih cuma kegiatan terus sekolah gitu-gitu. Mungkin kalau teman-teman cowok itu mungkin kegiatannya ya sepak bola, futsal gitu-gitu. Ya mungkin mereka mikirnya kayak halo OSIS yo, gitu ya. Gak usah melu. No mungkin mikirnya teman-teman. Jadi dikit minatnya teman-teman di OSIS gitu. Tapi padahal sangat penting sekali pengalaman organisasi. Iya, ilmunya OSIS tuh ya. Banyak banget. Terus untuk kedepannya Rina mau ngapain habis? Sekarang kelas 2 besok. Iya, kelas 3. Masih panjang ya. Masih panjang. Jurusan IPA. IPA berapa? IPA 3. IPA 3. Ini wali kelasnya? Wali kelasnya Pak Eko Wahyudi. Oh, Pak Eko. Bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris beliau. Bukan. PKN, Kak. Oh. Salah orang ini kan. Dulu setahu Pak Eko bahasa Inggris. Oh, tapi sekarang beliau ngajarnya PKN loh, Kak. Oh.
Ini kalau ngomongin ke depan setelah lulus Man, mau ngapain? Kuliah di Eh, apa atau kerja di apa? rencananya sih pengen kuliah sih Kak. Mhm. Di apa kalau udah ada gambaran? Ada sih tapi di privasi dulu. Oh, dibahas dulu ya. Takutnya nggak tercapai terus malah jadi Ya intinya kita doain lah agar ya tercapai. intinya bantu doa aja sih Heeh. Kak. Ini dong, bocoran kisi-kisi terkait tentang apa gitu. Mungkin sosok Rina Ya itu nggak jauh dari IPA lah Kak. oh gitu. Kalau ngomongin anak IPA itu kan biasanya stigmanya itu anak IPA itu pendiam. Ya pinter-pinter pendiam, nggak banyak aktif, nggak sereceh anak IPS. Kalau menurut Rina sendiri gimana anak IPA itu? Enggak sih Kak, enggak seperti itu. Eh. Teman sekelasku receh-receh semua. Eh, Apa ya? Ada yang anu dikit diguyu sama-sama gitu. Sebenarnya anak IPA tuh enggak identik dengan pendiam, ambis, kayak gitu-gitu enggak. Sebenarnya sama aja kayak anak IPS. Cuma ya mungkin labelnya dari labelnya sana. terkenal wah IPA pinter pasti pinter gitu ya. Jadi teman-teman nih yang dari SMP MTS masuk aja ke IPA. Soalnya udah dapat nama bagus. Luar biasa betul. Tapi juga jadi beban. Kalau nggak sepinter apa yang diomongin orang nanti dibilang salah masuk jurusan Kan lagi. masuk IPA nggak harus pinter Kak. Iya itu. Karena pengen bener. belajar. Nah, itu teman-teman intinya mau belajar. Tiba teman-teman jangan pernah takut dengan stigma melebu masuk IPA itu sulit. Enggak sulit Nggak kok, sulit Kak. itu ya. Enggak sesulit itu, enggak. Ya, tapi ini ya kelas 1 udah mulai penjurusan. Iya, kan dari Oh. awal daftar itu ditanya mau masuk jurusan apa gitu. Di mana ada berapa? Ada tiga jurusan nih teman-teman. Ada MIPA, IPS sama agama. Sama. Oh, jadi buat teman-teman yang besok masuk MAN atau pengen masuk MAN setelah nonton podcast ini, silakan dipikir-pikir mau ikut yang jurusan IPA atau IPS atau agama, semua sama, semua sangat penting. Ilmu itu tidak ada yang nggak penting ya nggak? Iya, semua saling melengkapi. Manfaat keren. Kak. Luar biasa. Manfaat ras sepele. Ini jadi Alumni MAN juga kan, Kak? iya alumni MAN kita. Kok jadinya kita ini kayak panitia PBDB. Oh iya ya Kak, promosi MAN. Promosi MAN. Kalau ngomongin public speaking, tadi Rina sedikit nyinggung itu. Sepenting apa menurut Rina public speaking dalam belajar organisasi? Ya penting banget sih Kak. Soalnya kayak misal kita tiba-tiba ada acara nih, terus ditunjuk suruh ngomong di depan. Kalau kita nggak punya basic public speaking kan kayak, loh, aku gak iso, aku nyapo gitu. Jadi kayak ilmu public speaking itu sebenarnya perlu dan harus dilatih dalam setiap diri masing-masing. Kalau dasarnya semua orang juga punya. Kan dasarnya cuma suara toh Kak, public speaking itu. Semua orang juga punya. Cuma skillnya aja yang beda-beda gitu. Kalau dari Rina sendiri, cara mengasah public speaking itu dengan gimana? Banyak latihan berbicara di depan umum. Oke. Juga dengan ini caranya ikut organisasi. siap. Karena kalau nggak organisasi jarang bisa ketemu ya, jarang kumpul sama orang-orang. Kalau nggak organisasi masa ada orang di pasar tiba-tiba Bisa ngomong. kan ya gimana? Jadi itu sedikit masukan dari Kak Rina, Ketua OSIS MAN 4 Banyuwangi. Jadi buat teman-teman apapun organisasi yang nanti mau kamu ambil, asahlah public speaking karena menjadi entah itu jadi ketua OSIS, menjadi ketua organisasi atau apapun, namanya public speaking sangat penting sekali ya. Iya, nggak harus anak organisasi sih Kak. Semuanya itu penting public speaking. Apalagi kalau besok mau kerja interview itu kan juga butuh kan? Iya. Jadi nggak tahu sih Kak, soalnya belum kerja. Oh iya, jadi ini dari pengalaman senior ke juniornya. Soalnya aku dulu gitu. Dulu itu interview waktu aku kerja di Bali ya, karena perusahaannya perusahaan asing ya. Jadi interviewnya selain seleksi tulis, interviewnya pakai bahasa Inggris juga. Jadi berarti bahasa Inggris juga penting nih Kak. Wah penting. Jadi buat teman-teman nih sekalian endorse dong. Dipancing sama Rina sih. Jadi buat teman-teman public speaking, bahasa asing mau bahasa Indonesia itu sangat penting sekali buat menunjang skill kedepannya teman-teman. Apalagi teman-teman masih pelajar, kalau mau cari beasiswa untuk perkuliahan besok itu sangat penting skill bahasa public speaking, termasuk bahasa Inggris. Oke, terima kasih Rina udah mau meluangkan waktu bersama Kak Dewi. Terima kasih nemenin Rina jauh-jauh. Dan Enggak jauh kok Kak. Enggak jauh. Enggak, masih numpak sepeda soalnya. Rumahnya mana? Sambirjo. Sambirjo, udah ke sini MTS Sambirjo situ ya. Yeah. Aku masih masuk MTS Sambirjo. Sosialisasi Kak. Kegiatan PMR. Dulu aktif PMR, aku sering. Dari MAN. Soalnya Kak sering apa itu PMR-nya MTS itu ngundang dari MAN 4 duet sama MAN. Iyalah kita tuh aku MTS Sambirjo sama MTS Bulakung sini yang sering kita tandem.
Intinya terima kasih udah mampir di podcast Suara DPP dan mau berbagi kisah. Terima kasih juga Kak Dewi, Kak Rina yang sangat inspiratif banget mau berbagi kisah terkait kegiatan OSIS dan isi-isinya di OSIS seperti apa. Dan intinya terima kasih banget dan jangan bosan-bosan buat yuk mampir lagi ke podcast Suara DPP. Siap. Siap. Souvenir buat teman-teman yang udah mau hadir di podcast Suara DPP. Ini buat Tina. Ya, terima kasih Kak. Kursus bahasa Inggris Di BSC BSC Course Course aja. aja. See you next time teman-teman. Bye bye. Bye.